Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi ini saya sedang berada di kawasan Yayasan Pendidikan Sali Iskandar. Alhamdulillah sekarang saya sedang ditemani oleh Bapak Sali Iskandar, yang mana beliau merupakan pendiri perintis Yayasan Sali Iskandar. Kalau misalnya kita melihat ini sangat asri sekali ya Pak ya, untuk sekolahnya ini luar biasa begitu ya. Kalau misalnya kita berbicara masalah sejarah nih Pak nih, saya ingin mengetahui nih Pak terkait sejarah Yayasan Sali Iskandar ini pertama dibangunnya seperti apa? Ya, jadi alhamdulillah ini adalah asal mulanya ini adalah rumah seluas 3.100 meter. Tapi setelah lama-lama anak-anak pertama, kedua, ketiga sampai kelima di sini, kemudian kami beremuk bagaimana kalau tanah ini kita gunakan untuk kepentingan masyarakat. Maka didirikanlah sebuah SD, SMP, SMA dan MA plus Intan Asali. Kenapa dijadikan nama Intan Asali? Intan Asali itu karena dulu waktu Intan lahir 2008, saya itu ikut pilkada di Garut. Jadi nomor urut nomor 4 jadi Bupati Garut. Nah, setelah itu saya punya cita-cita anak itu saya akan namai Intan. Jadi Intan Azahra Nurjanati Iskandar. Nah, dari situ karena waktu kita ikut pemilihan di Garut itu, saya kebetulan bukan dari partai politik, tapi saya dari independen. Dan saat itu independen sejarah baru di Kabupaten Garut itu bupatinya menang. Saat itu yang bertarung itu ada 5 pasang kalau nggak salah. Ada Kang Rudi Gunawan, saya, Ceng Fikri, kemudian yang lain. Dan ternyata sejarah membuktikan waktu itu partai kalah. Yang menang itu adalah dari independen, saya, Ceng Fikri dan lain, kemudian yang menang itu Ceng Fikri. Jadi sejarah itu mulai kenapa ini namanya Intan Asali. Dan alhamdulillah sekarang ini bisa kelihatan sudah mulai agak berkembang, kemudian bertahap demi setahap, dan alhamdulillah sekarang ini. Nah, dari sejarah itulah saya tuh cukup merasakan bagaimana orang daerah ikut pilkada, apalagi independen menang. Dan bagi saya kalah itu adalah sebuah kehormatan, bukan karena kalah secara alami, tapi kehormatan. Saya dari kampung kemudian oleh Allah diberi kesempatan untuk jadi calon bupati beneran gitu, bukan bakal calon bupati beneran. Dan soal kalah itu ya memang kita tahu diri, kita kalah image, kalah segala. Tapi saya merasa bersyukur itu saya diberi kesempatan oleh Allah itu bisa dari kampung, dari daerah bisa ikut dalam pilkada. Itulah kira-kira sejarah awalnya Kang Diki. Baik ya Pak ya, ini luar biasa ya perjuangan Bapak kalau misalnya dilihat dari sejarahnya begitu ya. Kemudian kalau yang saya lihat di sini luar biasa juga ya Pak ya, melihat dari SD, SMP, kemudian ada MA, kemudian juga ada SMA begitu di Intan Al-Sali. Lalu bagaimana strategi Bapak agar yayasan pendidikan ini bisa bisa setara dengan yayasan pendidikan yang lain begitu dalam bidang persaingannya, mungkin dari masalah PPDB misalnya gitu. Ya, jadi gini, saya memang dengan keluarga itu komitmen, ayo kita bikin yayasan Sali Iskandar, nama lembaganya Intan Asali, tapi kepada anak nomor 1 dengan mantu, anak nomor 2 dengan mantu, anak nomor 3 dengan mantu, kemudian anak nomor 4 belum kawin, dan Intan sendiri baru SMP naik ke SMA. Ayo kita dirikan asap pengurusnya itu semua adalah anak-anak. Dari ketua yayasan, kemudian sekretaris, bendahara, kemudian dari ketua pengawas, anggota. Nah, saya dengan Bu Rini ini adalah memegang di pembina. Dan ternyata cukup alhamdulillah anak-anak itu semua mengikuti apa yang saya sarankan, karena ini adalah keluarga, tapi keluarga ini harus profesional, tidak dikelola secara biasa, tapi dikelola secara luar biasa. Boleh awalnya keluarga, tapi pada akhirnya profesional. Di rumah itu boleh berkeluarga, tapi di kantor tuh kita tetap profesional, seperti kepala sekolah,
wakil kepala sekolah, guru itu tenaga profesional, supaya kita tuh bisa masuk bersaing, menjaga kualitas. Selain di kuantitas juga kualitas, sebab kita boleh mengatur tapi profesionalisme itu harus gitu, karena kompetensi guru, kompetensi tata usaha, kompetensi pendidik non pendidik itu harus memang kita lakukan supaya sekolah ini ada manfaatnya kepada bangsa, kepada negara ini. Karena kita itu punya niatan, bagi anak yang mampu silahkan bayar, bagi yang anak setengah mampu, anak yang tidak mampu juga boleh sekolah di sini. Karena kita niatnya itu bukan semata-mata bisnis, bukan semata-mata untuk mengejar materi, tapi kita ingin beribadah. Bagaimana supaya saya di akhir hayat itu juga ikut, karena menurut para ulama kan ada 3 setelah kita meninggal. 1, anak yang soleh. Anak siapa saja, anak saya atau anak siswa juga kalau soleh dapat. Kedua, ilmu yang dimanfaatkan, guru segala macam. Kalau anaknya itu dididik kemudian berhasil juga itu. Yang ketiga, amal jariah, harta. Nah, ketiga ini saya padukan sehingga suasana di sini tuh kan sangat berbeda, sangat kekeluargaannya cukup kental gitu. Rasa memilikinya tuh cukup alhamdulillah gitu. Karena kita didasari bahwa kita itu ingin mulai mencoba meskipun sedikit, saya mencoba untuk belajar beramal kira-kira bagaimana untuk mengembangkan yayasan ini, sekolah ini. Baik. Terima kasih Bapak, sangat luar biasa begitu ya jawaban beliau dan cara beliau agar bisa bersaing gitu ya dengan sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan yang lain di Kota Bandung ya Pak ya, terutamanya. Dan saya lihat di sini suasananya luar biasa ya Pak ya, rimbun begitu. Sangat rimbun, sangat banyak pepohonan. Memang ini salah satu ciri atau karakter ya dari Yayasan Pendidikan Al-Salih Iskandar begitu ya Pak ya. Jadi gini, dulu sebelum ini kan rumah ya. Jadi sebelum dibangun tuh saya tanami, karena saya itu hidup itu tidak lepas dari tanaman, karena orang kampung kan, macul, ngebon. Dari dulu saya itu meskipun ada di tengah kota, saya itu masih harus setiap kantor, setiap jengkatan ada tanaman. Jadi suasana tuh enak, karena di sini nih harus ada green school lah bahasa Inggris nama. Jadi kita itu mencoba bagaimana suasana seperti ini kan, ada bangku-bangku, ada tanaman, ada tempat duduk. Jadi orang tuh seneng. Jadi anak-anak itu di sini tidak hanya belajar di kelas, tapi di luar pun bisa belajar. Seperti kita aja sini kan cuma bata-bata begini kan bisa ngobrol. Tidak usah pakai sesuatu yang bagus, karena saya dananya belum banyak. Tapi kalau hanya sederhana seperti ini, kenapa tidak pohon-pohon besar, kemudian juga yang lain. Jadi intinya itu untuk menjaga, karena di kota ini sangat kurang, dan kita nanti akan melahirkan oksigen paru-paru sekolah gitu. Jadi kita tuh dengan alam itu harus menyatu. Minimal 1 batang pohon itu bisa mengeluarkan oksigen, kita mengeluarkan karbon dioksida, kemudian kan dimakan oleh ini, jadi keluarlah kita oksigen dari tumbuhan ini. Ini sangat berpengaruh, dan juga kita mencoba antara pemikiran inteligensi, religius, budaya, kita coba gitu. Nah, kita sendiri di sini kan hampir kental budaya Sunda gitu, ngamumule seni Sunda kumacarana. Ada degung, ada angklung, ada kesenian lengser, segala itu dipentaskan biasanya suka waktu samen atau waktu perpisahan. Jadi kita coba jaga alam, seni, dan religius, kita kira-kira begitu. Jadi gabungkan ya Pak ya semuanya ya. Baik. Wah, ini sangat luar biasa dan inspiratif sekali ya terkait masalah. Tadi dimulai dari masalah sejarah, kemudian dimulai dari karakter dari sekolah atau yayasan Al-Salih Iskandar sendiri, tentunya sangat menginspirasi. Sekian dari saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.